Tekstil Indonesia tak pernah lelah berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di channel RW Caper. Bagi baraya semua, semoga sehat selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang barokah, serta diberikan rezeki yang murah. Sahabat RW Channel, RW Broadcast Channel, kali ini kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol nih, untuk bincang-bincang dengan mantan karyawan. Ya, nanti alhamdulillah udah datang nih di studio. Nanti akan memperkenalkan diri dan kita coba untuk sharing masalah pengalaman hidup, pengalaman dunia pekerjaan di tekstil, dan mudah-mudahan di podcast channel RW Caper ini dalam bidang tekstil, produk tekstil ini mungkin nanti akan cerita bagaimana perbandingan dulu dengan sekarang, semeriah apa sih tentang dunia pertekstilan. Karena mungkin kalau sekarang agak melempem kalau tidak salah nih dunia pertekstilan. Nah, untuk mempersingkat waktu baraya semua, nanti kita akan coba dengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita nih. Nanti akan berkenalkan diri, nggak akan saya sebutin namanya dulu. Oke, Pak, untuk perkenalan dulu nih buat sahabat podcast semua yang ada di dunia nih, di dunia maya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Budi Hermawan. Kalau umur jangan ditanya, pengennya muda terus. Kalau menyebutkan umur nanti takut usaha nanti. Kalah saingan sama yang muda-muda. Bisa aja deh. Yang penting semangat, masih muda. Ya, betul. Nama Budi Hermawan, pengalaman saya dulu di tekstil udah berapa kali keluar masuk pabrik untuk menimba ilmu lah. Iya betul. Di samping mencari nafkah gitu ya. Di samping mencari nafkah. Oke, nah ini baraya sobat semua. Tadi sudah memperkenalkan namanya Budi Hermawan. Ya, tadi sudah disampaikan usia jangan disebutin nih, ya. Tapi bisa kelihatan dari rambut soalnya. Kalau kita disebutin muda, ya itu tadi. Kalau disebutin tua nanti patah semangat. Tapi kita harus selalu optimis selagi kita dikasih usia oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita dikasih kesehatan harus tetap semangat. Ya, umur tidak menjadi halangan untuk berkarya dan berkarir ya, Kang Budi ya. Oke, Kang Budi, tadi disampaikan bahwa sudah malang melintang di dunia pertekstilan nih. Ini kita belum bicara ke teknis ya. Ini coba cerita tentang pengalaman pribadi aja, sudah berapa pabrik yang disinggahi gitu loh. Saya pabrik tuh ada 3, terus ikut di trading 1 kali. Trading apa? Trading tekstil. Trading tekstil. Oh, ya. Ada trading tekstil. Oh, kirain trading uang melulu. Ada. Jadi istilahnya trading tekstil itu adalah semi pabrik. Sama dengan marketing gitu. Iya, boleh. Oh. Oke, sebelum ke sana cerita dulu, tadi ada 3 pabrik mana aja nih? Ya, kita ceritain aja nih. Mudah-mudahan ada sahabat Kang Budi ya yang bisa nanti melihat channelnya RW Caper nih. Saya pertama kali merantau di Bekasi. Di PT, mau disebutin nggak PT-nya? Ya sebutin aja, nggak masalah. Barangkali nanti ada alumni yang pengen ketemu kan bisa aja. Di PT Karuna. Karuna itu produksi karung plastik buat bungkus timah. Ya, sebentar Kang Budi. Sebentar Kang Budi. Bekasi itu kan ada kabupaten, ada kota ya. Ya. Nah, itu di kotanya apa kabupatennya tuh? Di Kota Madianya. Kotanya berarti ya masuk kota ya. Oke, lanjut. Di situ saya pengalaman 2 tahun, cuma 2 tahun aja saya. Karena mungkin kurang
kurang istilahnya pengen nambah wawasan yang lebih luas. Kan judulnya tadi cari ilmu. Iya, Di samping cari penghasilan. saya pikir karena udah terkuasai makanya saya lari ke tempat lain buat nambah nyari pengalaman. Pengalaman lagi. Alhamdulillah juga di Karuna peningkatan prestasi juga menunjukkan yang baik. Iya. Prestasi Istilahnya- kerja. Iya, istilahnya dari bawah sampai ke kalau sekarang mau disebutnya mau kepala regu ya. Oh, kepala Ya. atau kepala bagian, kepala divisi bagian, kali ya. ya. Setelah itu keluar baru menincak tahun 92 ya. 92 saya masuk di PT yang ada di Jalan Cicukang. Oke. Apa itu, Pak? Pabrik apa? Kalau boleh saya sebutkan PT Yuntek. Yuntek. Oh iya, Ya. iya. Tahu, hafal. Produk pabrik Yuntek itu adalah perbekalan ABRI, termasuk kaos kaki, sepatu, Jadi kelengkapan ABRI aja tuh. kelengkapan ABRI semua. Di samping itu juga ada ini produk buat ekspor, termasuk anduk. Anduk juga kan ABRI juga ada. Ada pakai anduknya juga. untuk ekspornya juga ada. Mm-mm. Waktu itu juga ekspornya boleh katakanlah bagus lah. Ada waktu itu tahun 92 ya. 92 ya. Iya. 92 masuk Yuntek gitu Iya. kan. Seperti biasa, saya juga merintis dari awal. Nol lagi. Dari nol lagi. Dari operator kali Dari ya. operator, benar. Dari operator kebetulan cuman cukup untuk 3 tahun, cukup untuk jadi selama dari operator juga jadi kepala shift ya. Ya. Selama 3 tahun kebetulan waktu itu ada masuk kepala produksi yang baru yang kebetulan waktu itu dia merangkap sebagai wakil direktur. Kebetulan waktu itu kepala produksi yang baru itu memerlukan seorang boleh katakan staf atau asisten ya. Ya, asisten Ya, itu ya. buat dia. Ya, Soalnya kalau beliau jalan sendiri juga nggak bisa kan. ya, betul, perlu asisten. Perlu asisten. Asisten. Kemudian dari tiap-tiap bagian itu dipilih siapa yang bisa jadi kandidat sebagai asisten kepala produksi itu. Wah. Pertama dari Ada seleksi dong itu kalau gitu. pasti ada seleksi Seleksi. dari divisi pertenunan, dari persiapan. Pertenunan ada dari pertenunan anduk, pertenunan kain, dari printing. Ada beberapa divisi yang ikut seleksi. Ya. Saya sendiri waktu itu perwakilan dari divisi pencelupan. Wah, jago celup nih Jong. Nah, begitu banyak kandidat melalui tes, terutama terakhir itu psikologi, alhamdulillah Lulus. saya. Oh, satu-satunya berarti. Satu-satunya Dari ini. berbagai bagian yang terpilih satu Kang Budi Iya. gitu ya. Wah, luar biasa nih Matu. Nah, terus begitu resmi jadi staf Iya. asisten, itu juga berumur selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi ketika masuk 3 tahun langsung jadi kepala shift. Ya, Setelah berjalan lagi 2 tahun jadi asisten gitu. Iya, Wis, langsung. luar biasa karirnya tuh 5 tahun juga langsung. Berarti tahun 94 ya. 95. 95 ya. Iya. 95 naik jabatan ya. Oke, lanjut Kang Budi. Terus ternyata umur dari kepala produksi ini juga jabatannya juga enggak cuman 2 tahun. 2 tahun. Ya. Begitu 2 tahun selesai,
Saya langsung pindah ke bagian PPC. PVC, apa PVC itu? PPC itu tuh Planning Product Control. PPC ya? Iya. Ya, Planning Product Control ya, Iya. ya betul. Jadi tugasnya QC dong itu ya? beda Bukan. kalau QC. Oh beda ya, beda. Ya. Kalau QC kan Quality control ya. quality control untuk di lapangan. Kalau PPC itu planning dari produk itu sendiri. Jadi begitu ada orderan masuk, langsung ditentukan planning harus berapa jalan, berapa mesin, kebutuhannya apa saja, bisa kirimnya juga Kapan? itu udah ditentuin semua. Oleh bagian PPC itu sendiri. Iya. Oke Pak Budi. Nah, singkat dulu nih, stop dulu nih di perusahaan yang kedua. Perusahaan yang ketiga di mana nih? Perusahaan ketiga saya ikut trading. Nah, kebetulan yang punya trading itu mantan kepala produksi PT Yuntek itu sendiri. Oh, jadi ngikutin. Iya, jadi saya ditarik. Oh, jadi tahun berapa keluar dari Yuntek berarti? Tahun 99 ya. 99 berarti Iya. ya, keluar resign berarti kan? Iya, resign. Nah, setelah resign gabung di trading gitu ya, trading Gabung di tekstil. trading. Oke, Malah oke. waktu saya keluar dari Yuntek Iya, sebenarnya tidak boleh keluar. tidak boleh keluar sama bagian PPC-nya. Pasti. Malah sama manajer marketingnya juga udahlah jangan keluar, bantu saya aja, nanti gampang ada kompensasi sampai begitu. Ya. Ini kenapa sampai ditahan-tahan gitu? Terus kenapa Kang Budi sendiri maksa pingin resign keluar? Karena itu ya kalau kenapa dipaksa ya, Mm-mm. mungkin Dipaksa ya, ditahan gitu loh, Ya, maksudnya dipaksa jangan sampai ditahan. resign gitu kan? mungkin karena pertama saya menguasai lapangan, Menguasai bidang PPC gitu ya, dengan terutama lapangan. dari produksi sendiri saya Ya. hampir menguasai dari segi Betul. manajemennya. Atau itu mah levelnya udah manajer atau berarti Kalau orang bilang begitu, tapi saya nggak mau. minimal Saya kepala departemen itu. nggak butuh pengakuan karena memang sangat diperlukan sekali. Soalnya waktu produksi itu tuh saya karena udah biasa ya, Mm. bukannya saya nggak percaya sama karyawan, Betul. tapi harus saya turun langsung mengharuskan gitu. Iya, ya itu memang pimpinan kan harus ngasih contoh, Pak. Sampai saya untuk meng-ACC warna Mm-mm. sebenarnya bukan wewenang saya, tapi saya harus turun untuk ini karena produksi harus jalan. Harus pasti gitu ya. Karena saya tahu ini kan harus masuk bagian ini Ya. berapa hari, terakhir dikonveksi harus berapa hari, Ya. akhirnya untuk pengiriman. Oke. Nah Oke. itu Nah, terus kenapa maksa terus resign? Kan maksa- pasti ada sebab akibat nih. Tadi Nah. kan pihak manajemen perusahaan mempertahankan, jangan sampai keluar, bahkan sampai diolo ada kompensasi. Tapi Kang Budi tetap maksa keluar. Kenapa nih kira-kira? dari awal tujuan tadi karena saya ingin nambah ilmu. Oh iya kembali lagi. Kembali lagi ke sana. Nambah ilmu, nambah wawasan gitu Nambah ya. wawasan. Karena apa? Bukannya saya maaf kata bukan mau merendahkan orang lain gitu ya. Ya. Kalau saya pribadi kalau udah dalam pabrik itu sepertinya kayak Rumah sendiri. maaf kata kayak katak dalam tempurung gitu. Jadi istilahnya saya dulu waktu di pabrik pagi udah berangkat, Datang paling awal berarti ya. datang paling awal karena saya harus ngecek kondisi Iya. semua. Betul. Jangan sampai ada permasalahan Mm-mm. baru diketahui Setelah setelah ada permasalahan. ada kejadian gitu. Jadi istilahnya harus ada checking lagi gitu. Oke, Kang Budi off dulu ya tuh. Ini nih trading bagi apa? Bagi host sih jujur saja
Kirain nggak ada trading kain gitu ya. Kalau lihat-lihat di media itu kan trading masalah duit aja, nyimpan saham gitu kan, beli saham sekian lembar, trading kayak gitu. Ternyata di tekstil juga ada trading gitu seperti itu. Nah, Ada ini trading. modelnya gimana sih, Kang Budi? Coba Jadi dijelasin. begini ya, istilahnya tadi saya bilang ini mah semi pabrik gitu ya. Ya, bukan Di- produsen berarti. Bukan. Hmm. Jadi mungkin disebutnya sebagai broker lah. Iya, oke. Jadi begitu kan setiap orang kan punya customer masing-masing ya, Ya, punya langganan lah punya ya. langganan sendiri-sendiri. Jadi begitu ada dapatan order dari customer, Mm-mm. kita kasih lagi ke pabrik. Mhm. Nanti pabrik yang mengerjain, otomatis kita juga harus mengeluarkan PO istilahnya ya. Betul. Keluarkan PO, ini orderan sekian banyak, sekian ribu banyak. Mm-mm. Nanti di situ ditentuin masalah susutnya juga. Oh, Nah, iya. ini masalah susut juga ini yang biasa suka rame bagi orang-orang pabrik itu kayak gitu. Iya, elongation gitu ya. Iya, karena memang pabrik maaf kata mungkin dia juga pengen ada lebihnya Ya dari itu. pasti. Yang namanya usaha kan beda lebihnya, Ya, Kang. Tapi kalau lebihnya istilahnya di luar ketentuan itu kan malah jadi rame gitu. Iya, betul. Makanya setiap saya menurunkan PO, susut maksimal itu 10%. 10%. Jangan sampai lebih. Hmm. Malah waktu itu kejadian pernah saya keluarin susut sebesar 10%. Mm-mm. Setelah proses selesai, saya hitung-hitung susutnya hampir 15%. Wah, Wah, ini ada nggak masuk akal ini. ada yang salah tuh Ada berarti. yang salah ini. Kebetulan waktu itu saya udah biasa keluar masuk pabrik ya. Iya. Saya langsung menuju ke bagian packing Hmm. dan ternyata di situ ada tumpukan kain gulungan. Wah, ini punya siapa ini? Jadi diusut. Ada kain sisa berarti di bagian packing. Iya, sisa ada yang grade-nya A, ada yang grade-nya B. Oh, berarti kalau gitu curang gitu. Ya, Nah, makanya. curang kan kayak gitu. Jadi artinya begini, kekurangan apa tadi susut itu ya, Iya. bukan berarti karena faktor pertenunan, bukan ya, tapi karena faktor manusia Iya. menyumputkan gitu. Iya. Oke, Kang Budi, nih bincang-bincang rame sekali nih. Setelah dari trading, kemana nih larinya? Di trading berapa tahun di trading? Di trading hampir 7 tahun ya. 7 tahun, wah luar biasa nih. Tuh. Setelah di trading kemana? Nah, setelah trading, karena saya udah istilahnya dapat ilmu istilahnya, Iya. coba iseng-iseng mandiri gitu. Akhirnya jalan sendiri, Trading sendiri, trading sendiri, jadi broker lah gitu ya. broker dengan modal kepercayaan. Iya. Terus terang kalau modal nggak seperti orang-orang Ya. elit yang banyak. Yang banyak uang ya. Nah, selama jalan sendiri, Berapa tahun tuh jalan sendiri? Nah, jalan sendiri sempat kurang lebih 7 tahun juga. 7 tahun juga. Nah, ini yang menarik waktu jalan sendiri, itu yang menarik ya, menarik bagi saya itu sebuah tantangan itu. Iya. Jadi, nah ini juga menyangkut masalah ini ya apa? Memang rezeki udah diatur ya. Betul. Ya. Ada satu produk kain sumbernya sama dari pabrik yang sama. Iya. Begitu saya ambil, orang lain juga ngambil sampel yang sama, dikasih ke customer yang sama. Alah. Itu biasa kan ya. Tapi namanya rezeki udah diatur. Nggak taunya customer itu juga udah ngambil sama saya aja.
akhirnya nggak jadi ya sama yang satu nggak lagi. sama yang satu lagi. Ya itulah. Ya kan Makanya. yang ngatur rezeki mah kan Allah Kang ya. Iya, makanya. Hmm, Saya sendiri udah menyadari, oh iya emang ya, rezekimu udah ada yang ngatur gitu. betul betul. Ya yakin aja ya. Yakin Kalau ya. urusan rezeki mah ya. Nah itu jadi trading, mencoba trading sendiri juga selama 7 tahun. Iya. Ya itu terus sampai sekarang nggak tuh? Sampai sekarang sih masih, cuman nggak kayak Nggak kayak dulu. dulu. Hmm. Sepertinya kayak dulu kan orang dagang tekstil itu kan Ya. lebih enak gitu dirasakan Aduh. daripada sekarang ini. Zaman keemasan gitu. Tapi alhamdulillah udah merasakan gitu. Keenakannya itu Iya. gitu. Kalau dibandingkan dengan sekarang itu udah seperti bumi sama langit aja. Dunia tekstil tuh. Oke. Dan Oke ini kan. karena ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab ini, jadi menyebabkan tekstil tuh jadi nggak seperti dulu lagi. Oke. Udah nggak usah nangis Pak, tenang. Tenang. Dunia masih luas, Wah, ya masa masih depan luas, masih jauh, ya. masih insya Allah ya. Jadi memang kalau kita rasakan bersama, sama host juga basicnya dari tekstil juga ya, bisa merasakan apa yang kau rasakan gitulah dalam lagu itu kan. Nah, oke kita kembali ke awal nih ya. Tadi di awal berkarir itu di apa yang namanya itu PT Karina ya. Karuna, PT Karuna itu yang memproduksi karung ya. karung plastik ya. Itu tenun atau gimana? Tenun dari Maksudnya gini, alur produksinya sama, ada spinningnya, ada persiapannya, ada tenunnya, ada. finishingnya juga ada. Ada. Oh sama seperti itu berarti. Sama seperti. Oh cuman bahannya itu beda bahan. Iya. Kalau untuk karung itu kan plastik ya. plastik ya. Nah dari plastik itu sendiri. Nah dari situ meniti karirnya. Nah jadi dari selama 2 tahun di PT Karuna itu kan ilmunya lumayan juga kan? Iya. Ya. Nah setelah itu lari ke PT Yuntek ya. Lari ke PT Yuntek. Sedangkan ilmu kan sudah ada, cuman beda bahan yang kita kerjakan gitu ya. Iya, memang. Pak. Ya. Nah di Yuntek sendiri itu bahannya produknya apa saja, Kang Budi? Di Yuntek sendiri itu Dulu ya ini kita Iya. cerita dulu ya, bukan sekarang. kan namanya perbekalan ABRI ya. Ya. Itu dari kaos kaki sampai sepatu, seragam, handuk, semua ada. Baju segala juga. Baju juga Kaos ada. juga ada berarti. Penjahitan baju juga ada. Oh berarti kalau sekarang mah sama dengan KHTek kali ya. Jadi tekstil, produk tekstil. Iya. Jadi membuat kaos sendiri, dijadikan Iya. kaos sendiri, dijual sendiri kan kayak Iya, gitu ya. iya. Oh jadi pas kalau gitu mah. Nah selama di Yuntek itu sendiri memang produknya kan itu khusus dalam negeri apa ada ekspornya juga? Di Yuntek ekspor ada. Itu pembuatan handuk terutama. Handuk ya. Handuk ya. Berbagai ukuran kayaknya seperti Berbagai ukuran, baik buat keset, buat handuk pantai, handuk yang standar. Dan itu juga ekspornya juga lumayan pada waktu itu ya. Waktu Pada itu, waktu itu ya. zaman keemasan gitu. Ya. Baik di Eropa, di Amerika juga ada, Iya. Asia sendiri juga ada. Oh iya, oke. Jadi ya, selain produk apa untuk di dalam negeri juga ada yang diekspor ya. Diekspor Tapi juga. persentasenya kira-kira besaran mana tuh antara dalam negeri sama ekspor? Waktu itu besaran ekspor. Ekspor. Iya. Karena waktu itu zaman keemasan tekstil ya Pak Iya. ya. Sehingga keleluasaan untuk ekspor tuh kan betul-betul Iya, ya. Kalau nggak salah ya. Nah, kalau sekarang dibatasi kan. Sekarang dibatasi makanya susah. Susah ya. Nah, ini tadi kalau ini kan produk tekstil ya. Jadi baik tadi PT Karuna cuman beda-beda bahan saja kan ya. Beda Karuna itu di bahan, bidang ya. perplastikan. Kalau di PT Yuntek ini adalah bidang perkainan ya. Yang jelas dari produk tekstil itu sendiri kan. Jadi membuat tekstil bahan mentah dijadikan bahan siap pakai kan gitu ya. Iya. Nah seperti itu. Nah lalu tadi ya kalau host catat nih, Kang Budi kan ngejarnya cari ilmu. Iya. Berarti bukan cari uang dong.
nomor 2 uang itu. Karena uang itu akan Nah, kenapa nih? ngikutin, ya. Aneh-aneh nih, kenapa nih? Karena uang itu akan ngikutin dengan seiring majunya ilmu itu. Ah, iya, paham. Nggak mungkin kan Hmm. istilahnya kelas 1 sama kelas 2 kan disamakan kan nggak mungkin Oh, iya, kan nggak ya? mungkin. Iya, nggak makanya. mungkin. Oh, jadi motivasinya itu bukan berarti nggak butuh uang, ya kan? Tapi uang itu akan mengikuti sejalan dengan keilmuan yang kita Iya, punya. Iya, Betul kan? iya. Nah, jadi ilmu semakin tinggi, berarti uang pun ikut tinggi juga. Ya, itu luar biasa, Pak. Nah, ini kalau dilihat dari karir gitu ya sampai jadi di bagian PVC, PPC gitu ya. Di apa tuh namanya tuh sampai ke trading. Kayaknya Kang Budi mah sudah malang melintang ya di bagian ini. Nah, ini satu lagi nih. Dengar-dengar pernah kerja di Ranca Ekek juga nih kemarin-kemarin. Nah, Tahun berapa tuh? Itu apakah pabriknya apa? Berapa lama kerja dan produknya apa tuh? setelah saya di trading Iya. terus tahun berapa ya? Tahun berapa? 2015. 2015 ya. 2015 Ya. saya masuk ke pabrik yang ada di Rancaikek. Mm-mm. Namanya pabrik Mekarjaya. Mekarjaya. Ya. Masih jalan sekarang? Sekarang masih jalan, cuman saya dengar-dengar cuman ada satu divisi di sana. Problem juga. Problem juga karena waktu saya pertama kali masuk ke sana itu merintis dari awal. Ada 2 divisi. Iya. Malah dulu bosnya bilang itu ada divisi pencelepan mau dilepas, gimana, minta pendapat sama saya. Iya, iya. Saya bilang udah ambil aja, karena di Bandung ini divisi pencelepan masih sedikit. Iya. Iya. Akhirnya sama si bos akhirnya diambil, Dibeli gitu kan? dibeli istilahnya. Setelah 3 tahun di sana saya langsung keluar aja. Karena Kandas memang, lagi. karena kurang ada kecocokan jadi. Gitu. Ya kandas lah gitu ya. Kandas. Tapi saya juga udah merasa senang karena dari awal udah ada pembenahan, Iya, iya. dari penataan, pertenunan, terus persiapan, sampai akhirnya di divisi pencelepan juga memperbaiki di marketingnya juga. Ya artinya itu membangun dari nol dong kalau gitu. Iya. Ya. Tapi kan kalau sarana mah enggak mungkin ya. Iya. Sarana ya maksudnya gedung gitu loh, hanggar. Itu mah sudah ada mungkin ya. Cuman dari sistem manajerial produksinya, administrasinya itu mungkin dari nol kan seperti itu ya. Iya. Itu produknya produk Sama produk tekstil juga. tekstil. Ya, bahan-bahan jadi lah. Malah pabrik ini dulu Sebentar. ya, Bahan mentah apa bahan jadi? mentah. Dari mentah langsung jadi gitu. Iya. Oh, ya, oke. Nah, waktu saya kerja di situ di Mekar. terakhir di Mekarjaya itu, sebelumnya saya udah pernah kenal sama bosnya. Malah saya sering order sama bosnya dulu waktu saya di trading tuh. Ya. Waktu jadi broker. Iya. istilahnya, broker. Oh, jadi nyambung lagi. Nyambung lagi sama Ketika beliau. jadi trading udah kenal dengan si bos itu, Iya. dan si bos itu mendirikan pabrik, Kang Budi masuk lagi Iya, ke situ. masuk lagi di situ. Cuman sayangnya nggak lama juga ya, Tinggal nggak kerasan juga. Beda dengan host. Kalau host mah istilah Sundanya tuh cimek blek ya. Jadi masuk kerja tahun 87, keluar tahun 2024. Silakan dihitung berapa tahun nih di dunia tekstil kayak gini. Emang ya, Kang Budi ya. Tadi sudah disampaikan beberapa kronologis lah ya katakan
cerita perjalanan hidup kita ya. Jadi kalau RW Caper itu artinya gini Kang Budi, cerita perjalanan rukun warga, bukan RW yang caper, bukan ya. Nah, tapi kita sekarang membahas cerita perjalanan mantan karyawan tekstil gitu kan. Jadi suka dukanya bagaimana, terus bahagianya, sedihnya seperti apa, tadi sudah diceritakan Kang Budi ya, mau nangis juga tadi loh. Karena kalau memang nah ini Kang Budi ya, masa-masa kejayaan ini kita sinkronisasi ya. Masa-masa kejayaan tekstil itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Coba masih ingat gak? Masa-masa keemasan gitu loh. Ibaratnya gini, daripada masuk jadi PNS, mending asup ke pabrik gitu kan dulu kalau nggak salah. Soalnya gajinya gede di pabrik gitu. Kalau menurut saya, karena saya bisa merasakan langsung itu karena waktu saya jadi istilahnya trading broker sendiri. Kalau saya di dalam pabrik, Ya. saya kan nggak bisa merasakan. Mungkin di pabrik saya gaji dijatah 1 bulan sekian kan. Ya, oke. Kalau trading broker mungkin lebih dari Semua gue dong. iya, lebih dari Lebih dari bulanan. bisa jadi 2 kali 3 kali Lipat. dari, iya. Nah, 2-3 kali lipat dari Iya, di kerja di perusahaan kan. Kalau trading kan punya keluasan. Yang penting kita sistem marketnya kan harus lincah gitu ya, Kang Budi ya. Iya, makanya dulu waktu masih rame-ramenya tekstil pabrik masih ini, saya juga merambah di konveksian. Saya cari orderan buat seragaman di pabrik-pabrik. Seragam. Iya, seragam karyawan. Makanya sekarang udah nggak ada lagi orderan buat. Nggak ada. Ya itu tahun berapa kira-kira? Kira-kira ini kita sinkronisasi aja. Ya selama saya trading selama 7 tahun saya udah merasakan sekali. Bahkan manis pahitnya juga merasakan. Itu baru bisa merasakan tuh ketika mengelola trading gitu ya. Iya. Ketika jadi broker. Tapi ketika jadi sebagai seorang karyawan bisa merasakan nggak kira-kira? Ya mungkin merasakan kalau akhir bulan udah terima gaji aja gitu aja. Paling juga dapat gajinya segitu. Iya, ya. Ya kalau host sendiri ya jujur saja kan mantan perusahaan juga. Jadi kalau boleh disebutkan masa keemasan itu dari tahun kalau nggak salah nih ya. Karena masuk kerja itu tahun 87 ya, tahun 87 sama tadi karirnya juga melesat. Yang mulai muncul itu peralihan itu di tahun 90-an lah. Ya. 90 sampai mau Krismon tuh. Ya, nah ketika Krismon di situ kita mulai goyang. Setelah Krismon sembuh, jalan lagi, naik lagi, drop lagi. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Iya. Ya, memang Kang Budi ya kalau di dunia pertekstilan itu memang sampai sekarang juga belum sembuh 100% ya. Iya. Karena mungkin keberpihakan, kebijakan pemerintah pun sepertinya hare-hare. Iya, Ya. itulah makanya. Padahal kan yang namanya perusahaan tekstil itu kan sifatnya padat karya. Iya. Artinya padat karya itu bisa menampung banyak karyawan. Iya. Iya kan? Ya, yang kan tadi tadi Kang Budi bilang pernah kerja di bagian PPC juga. Nah, untuk PPC itu kan planning product control. Iya. Artinya kalau pesen 1 bal ini bahannya berapa, lama produksinya kan berapa kan gitu ya. Kan seperti itu. Nah, pasti kan banyak keuntungannya dan memang yang host rasakan juga ketika bekerja di perusahaan itu di PT Grantek lah. Itu perusahaan tuh bisa beli tanah terus-terusan. Karena nilai ekspornya tuh luar biasa. Waktu itu ya. Nah, kalau sekarang kan kita hitung-hitung apa ya, evaluasi atau apa? Ya, evaluasi. Mengingat kembali. Ya memang pada waktu itu orang tekstil, orang bilang main di tekstil kalau nggak main di tanah juga nggak afdol. Tak kebanyakan orang-orang tekstil itu larinya juga ke tanah. Main di tanah. Karena memang tekstil waktu itu kan Luar istilahnya zaman keemasan. Ya. Nah ini satu lagi kembali ke masalah PPC itu ya. Ya. C-nya itu C kontrol kan ya. Kontrol ya. Nah, Ya. karena saya dulu pernah
merasakan juga jadi karyawan. Bukan maksud juga mau merendahkan atau menyalahkan Ya, sepenuhnya karyawan. ya. Kadang kita kembali lagi ke SDM juga. Iyalah. Betul. SDM kadang juga jadi kendala buat pengusaha juga. Harusnya seperti yang pernah saya lakukan itu ya. Maksudnya bukan saya lakukan waktu jadi karyawan, enggak. Karena memang waktu itu saya istilahnya orang yang rajin lah, bukan memuji diri sendiri, Ya. karena memang ada pengakuan dari pabrik-pabrik. Loyalitasnya Ya, tinggi loyalitasnya berarti. Orang masuk jam 8, jam 7 saya udah kontrol pabrik kan. Wah, luar biasa nih. Ini Orang baru- lain jam 4 pulang, Ya, kita jam 5 saya baru jam 6, kadang jam 7 baru pulang. pulang. Iya. Makanya kalau ngelihat SDM ini kadang juga kasihan buat pengusaha. Kita udah planning, ini harus selesai masuk ke packing tanggal sekian, nggak taunya di tengah jalan ada masalah. Nggak tahu itu dari karyawan atau dari yang lainnya. dari mesin gitu ya. Tapi kembali lagi ke SDM. Pernah saya waktu di Hunteng ada orang asing sampai mempertanyakan kenapa mesin bisa rusak. Kalau perawatannya betul, Ya, nggak mungkin rusak. ya, Nah itu. ya. Kan ini kembali lagi ke SDM kan ya. Betul, betul, betul. Terus kembali lagi ke masalah waktu saya pernah di divisi pencelupan. Sampai orang udah di planning semua kan ya. Mesin harus turun jam berapa, sampling jam berapa. Ini operatornya kemana, akhirnya mesin teh muter terus. Kan harus jadinya ketuaan, warnanya harusnya ini ketuaan sampai berapa persen, sampai akhirnya dicuci ulang, Dilunturkan lagi. diturunkan lagi warnanya. Kan udah makan waktu, udah makan kos. Nah itu yang jadi permasalahan tuh. Betul. Buat pengusaha, kasihan gitu. Ya. Terus masih banyak lagi sebenarnya, mungkin pengusaha-pengusaha juga tahu lah itu juga. Ya, kalau tidak salah nih ya, kalau sampaikan tadi di PPC itu sendiri kontrol target, kan ada targeting kan ya. Iya. Pokoknya tanggal 5 tuh harus sudah kekirim. Ada kejadian di tanggal 1 ini masalah gitu kan. Nah, di masalah itu kan biasanya nih yang satu faktor manusia, Iya. 2 faktor bahan itu sendiri, Iya. 3 faktor mesin. Iya. Ya, tapi sekarang tuh dominannya di faktor manusia nih sebenarnya, seperti barusan kan. Harusnya ditungguin, ini ditinggalkan. Akhirnya warna berubah jadi tua. Nah, itulah. Begitu ada proses penyabunan untuk penurunan warna, harusnya sekian menit, nggak taunya kemana operator, akhirnya mudah lagi. Mudah Akhirnya lagi. dicelep lagi di topeng. Itu kan Atau udah kena skor nggak orangnya tuh? Karyawannya. ya, harusnya sepertinya kalau Ya, memang ada peringatan ada lah. peringatan. Iya, iya betul. Ya. Ya beda dengan saya, Kang Budi. Jujur saja saya juga meniti karir dari nol ya. Dari operator dulu. Kalau saya sendiri tuh kalau salah nggak pernah ngelak, ngaku aja salah gitu. Iya. Apa susahnya ya? Ya memang harusnya begitu. Iya. Ketika itu saya pernah proses pewarnaan juga sama, mintanya tuh warna blue green gitu ya. Blue green, tapi ternyata yang keluar jadi warna abu-abu. Nah, ini kan ada kesalahan gitu Nah, kan. itu pun mungkin ada kesalahan dari manusianya. Manusianya gitu Mungkin kan. dari komponen obatnya ada yang salah ngasih, Itu sendiri. resepnya kan Iya. udah ada. Tapi alhamdulillah punya bosnya bager. Untung kamu jujur, kamu nggak jujur sudah saya keluarin Iya. nih gitu. Aduh, jadi jujur teh alhamdulillah berkah gitu ya. Nah, cerita masalah warna ini yang menarik bagi saya. Waktu saya di trading di broker, saya ada turun Enggak, bentar. Kalau waktu di broker itu macam-macam kain. macam-macam kain. Iya, Dari oke. yang buat ladies, buat gen, Iya. ada semua. Oh, ada semua berarti. Saya ingat waktu itu saya turun order ke pabrik, PO. buka PO. Iya.
cuman satu warna, kuantitinya 10.000 Yar, yard. ya. Pas waktu itu saya udah tentuin tanggal sekian harus selesai ya. Nggak taunya posisi itu waktu itu saya ada di Jakarta. Marketing pabrik telepon, Pak, ini tinggal ACC warna. Marketing pabrik nggak berani nge-ACC warna. Kenapa nggak berani? Soalnya kuantitinya besar. Kalau barang udah keluar nanti kembali lagi takut kena SP. Jadi saya juga ketawa, kenapa bisa begitu gitu. Akhirnya saya ambil alih. Bayangin, saya di Jakarta bisa nge-ACC warna di Bandung. Gimana caranya, Pak? By phone atau gimana? Kan waktu itu belum ada. Kan belum ada. Iya, belum ada. Belum Jadi ada Android belum waktu itu. Akhirnya saya arahkan terus terang aja warnanya waktu itu warna Pemda. Ya. Coklat. Bukan coklat, jadi agak kekuningan lah. Iya, coklat kekuning-kuningan lah. Saya telepon by phone sama marketing pabrik. Coba, saya kan nggak ngelihat warnanya. Kamu harus jujur ya. Ya saya bilang gitu. Iya. Arahnya ke mana? Ke reddish atau ke yellowish? Saya bilang gitu. Ke yellowish, Pak. Berapa persen? Kan biasa toleransi cuma 5% ya. Iya. Ini paling maksimal 4%. Ya udah kalau emang arahnya ke yellowish, udah packing aja, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah langsung packing. Besoknya alhamdulillah langsung bisa, dan alhamdulillah lagi nggak akan kembali. Customer bisa Ya, menerima. ya, gitu. ya. Ya itu kan karena dengan dengan pengalaman ya. Ya waktu itu kan boro-boro ada Android, Iya, HP juga makanya. HP cinit-nit kan Iya. gitu. Kalau enggak lari ke wartel. Iya. Kan gitu ya. Ya sekarang bisa voice call, bisa video call kan seperti itu kalau sekarang. Nah, itu ya zaman lah seperti itu Iya. zaman. Jadi oke, Kang Budi ya. Ini sebenarnya masih banyak nih yang mesti kita perbincangkan ya di sore hari ini. Tapi nanti next time ya, jangan kapok ya Insya kita Allah. ngobrol lagi di sini nih. Karena untuk mengingatkan memori, Iya. mengenang zaman keemasan. Nah, itu mengenang zaman keemasan pertekstilan di Indonesia gitu kan seperti itu. Oke, Baraya, sobat bincang TPT di channelnya RW Caper. Itulah mungkin sementara kita bincang-bincang dengan Kang Budi nih, Kang Budi Hermawan, mantan karyawan perusahaan di mana-mana. Tadi dia loncat-loncatan terus tapinya. Mudah-mudahan tadi ada ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya, ada ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk kita sendiri, dari kesabarannya, ketulusannya, keseriusannya dalam bekerja, terus kejeniusannya dalam bekerja. Mudah-mudahan semua itu bisa kita tiru. Dan yang kedua, barangkali nih ada sobat-sobat Kang Budi nih ya yang bisa melihat channelnya RW Caper. Jangan sungkan-sungkan, tinggal telepon kami, nanti kami kasih tahu alamatnya. Itu kan. Ya Kang Budi ya. Oke, Baraya bincang TPT. Mungkin sekian dulu bincang-bincang pada sore hari ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi baik saya ataupun narasumber Kang Budi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah lain waktu kita ketemu lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.